Kalau kita khawatir, kita lebih suka mencari selamat sendiri dan akhirnya bersedia berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia. Ketika kita berani menolak tawaran kebahagiaan semu sementara maksudnya yang diberikan oleh dunia, maka kita akan melihat hidup kita mempunyai makna yang jauh lebih mendalam ketika kita meminta Tuhan. Hidup kita akan lebih bermakna, lebih mendalam ketika kita meminta Tuhan menunjukkan arah bagi kita, terutama dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai apakah yang dimiliki penulis, dan mengapa ia memilih nilai-nilai itu? Nilai kasih, nilai sukacita, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kenapa dia pilih itu? Karena itu disukai Tuhan, dan Tuhan selalu ada, peduli untuk membimbingnya, mendorongnya, menguatkannya menjalani hidup ini, menolongnya, membebaskan dia. Dia tahu ketika dia ada dalam pencobaan bersama teman-temannya, Tuhan ada di dalam hal ini. Maka untuk itu anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini juga diharapkan kepada kita untuk dapat terus menerapkan nilai-nilai Kristiani ini di dalam kehidupan kita itu, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang cerdas, beriman, dan berbudi luhur. Maka pada kesempatan kali ini juga kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan di sini menekankan betapa pentingnya kasih itu terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tema utama dalam 1 Korintus 13 ini adalah kasih. Rasul Paulus menjabarkan secara rinci definisi kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dalam bahasa Yunani, Alkitab menjelaskan jenis-jenis kasih. Eros. Eros ini lebih pada ketertarikan secara fisik. Kasih antara pasangan kekasih atau suami istri. Dari sini kita mengenal kata erotis. Yang kedua, filio. Kasih persaudaraan, ingat aja filio, persaudaraan, kasih persaudaraan. Jenis kasih ini harus ada di antara kita, yaitu sesama jemaat dan anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, storge, kasih antara orang tua dan anak-anak atau antara saudara kandung. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Yang keempat, agape. Agape ini adalah kasih Allah, kasih tertinggi, yaitu kasih yang tidak diberlandaskan pada seperti tadi eros, philia, storge, tidak pada kata jika. Artinya Allah mengasihi kita dengan tulus, tidak berdasarkan jika kita baik, cantik, tampan, kaya, dan sebagainya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana nak kitabnya? Yohanes 3 ayat 16. Nah, anak kabar baik yang dikasih Tuhan, dalam mengidentifikasi masalah tadi sudah dalam mengumpulkan data ini, mari Ibu mau ceritakan sedikit, yaitu kasih yang tulus. Ibu ambil dalam kumpulan data ini kasih yang tulus. Bapak Eko Pratomo Suyatno, Direktur Fortis Asset Management yang sangat terkenal di kalangan pasar modal dan investment, juga sangat sukses memajukan industri reksadana di Indonesia. Usia beliau sudah 58 tahun. Dalam kesehariannya, Pak Suyatno itu merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih dari 32 tahun dan dikaruniai 4 anak. Setelah istrinya melahirkan 4 anak, tiba-tiba kakinya lumpuh. Itu terjadi 2 tahun, menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya jadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun tidak bisa digerakkan lagi.
Setiap hari secara rutin Pak Suyatno memandikannya, membersihkan kotorannya, menyuapinya, mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia membaringkan istrinya di depan TV supaya ia tidak kesepian. Waktu istrinya tidak dapat bicara, dia selalu melihat istrinya tersenyum. Untunglah tempat usaha Pak Suyatno ini tidak begitu jauh dari rumahnya. Siang hari dia pulang dan menyuapi istrinya makan siang. Sorenya dia pulang untuk memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas waktu maghrib, ya, dia itu menemani istrinya nonton televisi sambil menceritakan pengalamannya selama hari itu. Walaupun istrinya hanya bisa memandang karena tidak bisa menanggapi. Pak Suyatno sudah cukup bahagia, bahkan dia selalu menggoda istrinya saat akan tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno selama lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar ia merawat istrinya, membesarkan keempat buah hati mereka. Ia hanya ingin semua anaknya berhasil. Sekarang anak-anaknya sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Pada suatu hari, keempat anak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah menikah, mereka tinggal dengan keluarga masing-masing. Dengan Pak Suyatno memutuskan merawat ibu mereka sendiri. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak sulungnya berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Sejak kecil kami melihat Bapak merawat ibu. Tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan Bapak tidak izinkan kami menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-kata, "Sudah yang keempat kalinya kami mengizinkan Bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan Bapak menikmati masa tua Bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat Bapak. Kami janji kami akan merawat ibu dengan sangat baik secara bergantian." Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga oleh anak-anaknya. "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk hawa nafsu, mungkin Bapak akan menikah, tapi ketahuilah dengan adanya ibu kalian di sampingku ini sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini. Kalian menginginkan Bapak bahagia. Apakah batin Bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaannya sekarang? Kalian menginginkan Bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain. Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?" Meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butir-butiran air jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno. Dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat dikasihinya itu. Sampai akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Saat itulah meledak tangis beliau bersama tamu yang hadir di studio dan kebanyakan kaum perempuan. Disitulah Pak Suyatno bercerita, jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta kasih dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian, itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu ia sehat pun dengan sabar merawat saya, mengasihi, mencintai saya dengan hati yang tulus, dan dia memberi saya 4 orang anak yang lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kami, dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mengasihi dia atau apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi dia sakit. Nah, anak ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini juga ibu akan melanjutkan lagi setelah dari kita kumpulkan ini tadi dari berita di TV, yaitu acara KND Metro TV ya. Maka ibu mau sampaikan juga kita olah data ini. Kita olah data ini
Kita menjadikan ditulis ya, anak ibu tulis setelah mendengar ya, mengamati, lalu kita olah data ini, itu langkah keempat. Menjadikan peta konsep atau paparan untuk disajikan. Kita sajikan dulu, ibu mau refleksikan, maka untuk ini ibu mau baca dulu. Dari keempat jenis kasih yang tadi di atas ya, ada kasih eros, philia, storge, dan kasih agape. Kasih apa saja yang harus kita terapkan sebagai pelajar Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Kasih apa aja dari keempatnya tadi? Jelaskan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, apa yang paling bermanfaat dan harus diterapkan dalam kehidupan orang Kristiani? Dari sesuai firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, apa yang paling bermanfaat dan harus diterapkan dalam kehidupan Kristiani? Jelaskan. Yang ketiga, dari kisah di atas ya, kasih yang tulus tadi ya, apa yang mendasari sehingga Bapak Eko Pratomo Suyatno tetap mempertahankan istrinya? Keempat, jika kamu diberi pilihan antara mengasihi atau dikasihi, mana yang kamu pilih? Mengasihi atau dikasihi, mana yang kamu pilih? Berikan alasanmu. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa buah-buah roh, yaitu kasih. Yang kedua adalah sukacita. Kata sukacita berulang kali disebut dalam Alkitab, bahkan dalam kitab Filipi saja kita udah ditulis lebih kurang 16 kali. Itu artinya sukacita itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa aslinya kata sukacita berasal dari kata chara. Kata ini tidak mengandung arti sukacita duniawi atau sukacita karena berhasil. Sukacita itu hanya berdasar pada Allah saja. Jadi Tuhan Yesus menginginkan agar setiap umatnya bersuka hati. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita umat Kristiani itu bukan karena ia mempunyai harta yang berlimpah atau ia mempunyai banyak teman, nilai yang tinggi, tapi karena janji Tuhan yang akan selalu menyertai dan melindungi umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Matius 28 ayat 20. Karena itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sukacita sama seperti otot tubuh kita. Semakin sering dilatih, ia akan semakin kuat. Ada beberapa jenis latihan untuk mengembangkan sukacita yang muncul dari dalam hati. Pertama, kita harus membiasakan diri bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi ahli psikologi mengatakan bahwa mengucap syukur itu merupakan emosi yang paling menyehatkan, ya. Mengucap syukur adalah merupakan emosi yang paling menyehatkan. Ahli psikologi mengatakan demikian. Hans Sale, bapak ilmu stres, menyatakan bahwa ungkapan syukur menimbulkan energi emosi yang lebih daripada sikap yang lain. Menyatakan bahwa di sini kita lihat energi emosi yang lebih daripada sikap yang lain dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur sangat penting. Kita dapat membedakan bahwa orang yang sering mengucap syukur adalah orang yang paling berbahagia dibanding orang yang sering mengeluh. Jadi kedua, kita harus mengeksplorasikan berarti menggali sukacita batiniah dengan cara memberi atau melepaskan sesuatu atas hak kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ketiga, alasannya adalah melalui pelayanan. Kita belajar memberi hidup kita menolong orang lain. Orientasi hidup kita tidak lagi berputus untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain. Paulus mengingatkan kita, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7. Sukacita timbul ketika kita tidak berfokus pada diri sendiri.
Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, keempat, menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Sukacita muncul karena memelihara perintah-perintah Allah. Jika kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Damai sejahtera yang ketiga ya. Secara umum damai berarti aman, tertib, tidak ada peperangan, kebencian, perselisihan dan sebagainya. Istilah damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah kata shalom. Damai sejahtera biasanya digunakan untuk menyapa, menanyakan kabar, ucapan salam perpisahan, Kejadian 43 ayat 27. Jadi kata salam juga bisa menyangkut setiap hal yang membawa kebaikan tertinggi bagi manusia. Istilah lain dalam bahasa Yunani adalah eirene. Memiliki arti suatu kondisi yang bebas dari rasa takut, memiliki ketenangan jiwa. Plato dan Epictetus menggunakan kata ini dengan arti perilaku yang penuh damai. Jadi damai dipakai dalam arti yang luas oleh filsuf atau penulis Yunani. Damai berarti ketenangan hati yang bersumber pada kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Tuhan Yesus Kristus telah mengadakan dan memberi damai sejahtera bagi kita. Kematian di atas kayu salib telah melenyapkan perseteruan antara manusia dan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 29. Tuhan Yesus menginginkan umatnya hidup damai dengan semua orang. Karena itu, setiap umatnya wajib menjauhi segala bentuk perselisihan, pertengkaran yang dapat memicu perkelahian dan permusuhan. Kemudian yang keempat, kesabaran. Sabar dalam bahasa Indonesia berarti tahan menghadapi cobaan. Misalnya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar dengan pengertian ini disebut juga dengan tabah. Di sisi lain, sabar berarti tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan, sabar merupakan istilah agama yang berarti sikap tahan menderita. Hati-hati dalam bertindak, tahan uji dalam mengabdi, mengemban perintah-perintah Allah, serta tahan dari godaan dan cobaan duniawi. Dalam bahasa Yunani, sabar memiliki arti pengertian yaitu semangat tak kenal menyerah sampai akhir dalam penderitaan dan masalah hubungan dengan sesama. Misalnya menahan diri untuk tidak membalas dendam karena perbuatan orang lain yang menyakitkan, seperti kesabaran Allah supaya kita bertobat. Kesabaran Kristus pada Paulus yang berdosa, 1 Timotius 1 ayat 16. Kesabaran Allah menanti Nuh mempersiapkan bahtera, 1 Petrus 3 ayat 10. Ayat 20 ya, 1 Petrus 3 ayat 20. Betapa mudahnya kita berkata sabar, betapa sulit melakukannya. Sehingga terkadang tidak terjadi keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Rasul Paulus berulang kali mengimbau umat Kristen untuk bersabar satu sama lain. Sabar adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa seseorang benar mengikuti teladan Yesus Kristus. Sabar membuat ia tetap bersyukur walau hidup sederhana. Sabar membuat seseorang mampu bekerja secara maksimal. Sabar membuat ia tidak bersungut-sungut, apalagi pesimis dan putus asa. Anak-anak kabar baik, di sini kita lihat, perhatikan, kita belajar lagi dari nilai-nilai yang diberikan contoh oleh seorang yang melayani Allah, melayani orang Batak. Ingrid Louise Nommensen lahir pada 6 Februari 1834 di sebuah pulau kecil, Nordstrand di Jerman Utara. Kelak ia dikenal sebagai tokoh pekabar Injil di daerah Batak, di tanah Batak. Ia mendirikan sebuah gereja terbesar Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yakni Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Ya, tidaklah berkelebihan jikalau ia diberi gelar Rasul Batak. Rasul orang Batak. Ia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi pekerjaan pekabaran Injil di tanah Batak. Tahun 1861 ia ditabuskan menjadi pendeta, dan sesudahnya ia berangkat menuju Sumatera dan tiba pada Mei 1862 di Padang. Ia menetap di Barus
beberapa saat untuk belajar bahasa dan adat Batak dan Melayu dengan tekun. Kedatangannya ini adalah sebagai misionaris Badan Misi atau Pekabaran Injil Renisi Mission Gesellschaft atau RMG. 3 tahun berikutnya 1864 ketekunannya belajar bahasa budaya membuahkan hasil sangat baik. Ia kemudian masuk ke daerah Silindung, mula-mula di Huta Damai, kemudian ke Peraja, kini menjadi kantor pusat HKBP ya. Dalam pelayanannya menyampaikan Injil pertama kali, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lomban Tobing, Raja Batak pertama yang dibaptis untuk mengantarnya dari Barus ke Silindung. Pada awalnya Nommensen tidak diterima oleh penduduk, mereka takut kena bala karena menerima orang asing yang tidak punya adat. Namun Nommensen tidak pernah menyerah, dengan sabar ia berusaha bersosialisasi dengan masyarakat di sana. Pada suatu saat diadakanlah pesta nenek moyang di Bukit Siatas Barita, biasanya menyembelih korban. Si Baso, perempuan pengantar orang-orang halus, yang saat itu kerasukan, menyuruh orang membunuh Nommensen sebagai korban. Nommensen dengan berani berkata kepada orang banyak, roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Ia bukan roh Siatas Barita, nenek moyangmu, melainkan roh jahat. Masakan nenekmu menuntut darah dari keturunannya? Segera si Baso jatuh ke tanah. Menghadapi keadaan yang menekan, Nommensen tetap sabar, ramah, dan lemah lembut. Hingga lama-kelamaan orang merasa enggan dan mulai berbuat yang tidak baik padanya. Di lain waktu, ketika para raja berada di rumahnya hingga larut malam dan tertidur lelap, Nommensen mengambil selimut menutupi badan mereka hingga pagi hari mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Nommensen. Kesabaran Nommensen membuahkan dampak besar dalam sejarah pekabaran Injil di Sumatera Utara. Nommensen meninggal pada umur 84 tahun. 23 Mei 1918 ia dimakamkan di Sigumpar, Kabupaten Toba, Samosir, di tengah suku Batak setelah bekerja selama 57 tahun. Dan ketika Nommensen meninggal, HKBP telah bertumbuh menjadi gereja dengan anggota jemaat lebih 180.000 orang yang telah dibaptis, 510 sekolah, 32.700 murid, 34 pendeta pribumi, 788 guru Injil, dan 2.200 penetua. Angka pertumbuhan yang sangat mengagumkan. Ini kita ambil dari pengolahan data, yaitu dari Teologi Kerja Modern dan Etos Kerja Kristiani, Jensen Sinamo dan Ebenezer Siadari. Nah, anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita menerapkan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kesabaran. Untuk itu anak-anak kabar baik, dalam evaluasi terakhir ini, dalam verifikasi, apakah kamu di sini sudah memahami tentang nilai-nilai Kristiani ini tadi? Maka untuk itu Ibu mau buat pertanyaan dulu, kita belajar dari Nommensen. 1. Ya, kamu tulis nanti di buku tugas dan jawab ya. Apa saja tantangan yang dihadapi Nommensen dalam mengabarkan Injil di tanah Batak? Berikutnya, bagaimana sikap Nommensen menghadapi tantangan tersebut? Nomor 2 ya, bagaimana sikap Nommensen menghadapi tantangan tersebut? Yang ketiga, jabarkan dampak dari ketekunan dan kesabaran Nommensen dalam pekabaran Injil di tanah Batak. Nah, ini ya. Berikutnya lagi yaitu pilih jawaban yang paling benar. Bagaimanakah anak Ibu salah satu sifat Allah di sini? Apa yang kamu tahu? Salah satu sifat Allah adalah merupakan nilai Kristiani, yaitu kasih. Nah, kalau berikutnya lagi, kasih persaudaraan dengan sesama manusia, sesama jemaat dan anggota tubuh Kristus. Kalau kasih persaudaraan P, ingat philia, berarti kasih persaudaraan berarti philia. Kalau kasih eros adalah kasih yang menitik beratkan pada ketertarikan secara fisik, yaitu antara kekasih orang tua, ayah dan ibu ya.
Kemudian lagi ada kasih antara orang tua dan anak-anaknya, antara saudara kandung. Namanya apa itu? Kasih storge. Berikutnya kasih tertinggi, kasih yang tidak dilandaskan pada istilah jika, atau kasih yang sangat tulus. Apa itu namanya? Kasih agape ya. Jadi berikutnya lagi, Ibu mau supaya kamu terus lagi dalam verifikasi ini, nanti dalam kesimpulannya, jelaskan beberapa jenis latihan untuk mengembangkan sukacita yang muncul dari dalam hati kita. Ibu ulang kembali, jelaskan beberapa jenis latihan untuk mengembangkan sukacita yang muncul dari dalam hati kita. Misalnya tadi udah Ibu jelaskan ya, membiasakan diri bersyukur, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian lagi memicu emosi dengan mengucap syukur, seperti ahli psikologi menyatakan bahwa mengucap syukur merupakan emosi yang paling menyehatkan. Dan juga Bapak ilmu stres mengatakan, Hans Skeler mengatakan bahwa ungkapan syukur menimbulkan energi emosi yang lebih daripada yang lain dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya lagi, jelaskan makna damai sejahtera dan berikan sebuah contohnya. Ini nomor 2 ya. Nomor berikutnya yaitu ya 2 saja. Jadi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran hari ini. Kita sambung kembali pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati pembelajaran ini. Tuhan menolong agar kiranya dari setelah mempelajari pembelajaran ini kami boleh mengambil keputusan untuk berani menolak segala tawaran-tawaran dunia, nilai-nilai yang ada di dunia, tetapi kami lebih mengambil prioritas yang tertinggi, yaitu belajar pada ajaran-Mu ya Kristus, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Tolong kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Terpuji nama-Mu, terima kasih, berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Sampai jumpa, shalom. Jangan lupa tugas-tugasnya tetap ditulis pada buku tugas dan Ibu akan tagih dikumpul besok atau minggu depan, bukan besok, tapi tugas-tugas yang ada dalam materi tadi Ibu akan tagih dalam minggu ini kita ujian ya. Minggu depan Senin kita udah ujian. Sebelum hari Senin Ibu berharap supaya kamu mengumpulkannya semua. Sampai ketemu. Shalom.